Dimas, gue founder Sektor Bahan Pak Dimas. Gue Ahmad dari Sektor Bahan. Bukannya langsung diupload aja itu video, bukannya langsung aja ya kan? Pakai ada gini-giniannya dulu. Jadi gue mau cerita-cerita dikit perjalanan gue sama Sektor Bahan di tanggal 23 dan 24 itu kita capture ke daerah Cibodas. Campground Mandalawangi di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Disingkat TNGGP alias Taman Nasional Grand Galaxy Park. Jadi kita berangkat dari rumah gue, kebetulan ngumpulnya Jam 8 kurang kita berangkat, start dari Rawalumbu, Bekasi Timur. Terus akhirnya sekitar jam 10, jam 11 ya? Jam 11 kita sampailah di kawasan Mandalawangi. Kita masuk ke Mandalawangi, kita ada biayanya juga. Nah, itu sekitar 24 ribuan deh, kalau nggak salah ya. Sampai mana lagi tuh, kepotong mulu gua kalau lagi cerita. Kita masuk ke area campgroundnya, kita langsung nemu beberapa tenda. Kita di mana nih? Udah di camping ground Mandalawangi. Wangi. Ngomong lu dulu. Sekarang kita lagi OTW ke campground dah. Kita sampai. Lapar ya? Udah lapar nih. Makan. Kita bersama Kasih Witomo. Masak apa? Kita masuk cari-cari spot yang sama persis dengan di Instagram. Yang latarnya itu langsung Gunung Pangrango. Kita cari. Terus kita lebih ke dalam lagi, kita mau nyari spot yang bagus nih, spot yang terbaik, yang view-nya enak lah gitu kan. Jadi buka tenda, kita masak segala macam tuh wah gitu, nikmat karena kan kita liburan ya mau refresh aja kan gitu. Refresh dari masalah pekerjaan, masalah hati juga gitu kan. Langsung tuh masuk, semangat ya kan. Nah, Yuk, let's go aja. udah capek juga sih sebenarnya, bukan semangat sih, udah capek juga sih. Pengen cepet bangun tenda, terus rebahan, makan ya kan. Akhirnya kita masuk, sampai di dalam kita bingung nih kenapa kita nggak dapet spot yang sama kayak yang waktu gue lihat di Instagram, referensi Instagram. Kenapa kita- berhenti? Hah? Kenapa berhenti? Kita lagi nyari si Adul nih. Anjing nggak dapet gitu. Lagi nyari spot terbaik. Jadi kita sambil ngomongin orang sambil menatap gunung gede. Nggak ada dulu. Lama nih korlapnya nih. Karena spot yang gue cari itu yang ada latar belakang view gunung gedenya, lalu di situ ada campgroundnya itu berupa padang rumput yang agak luas gitu. Nah tapi setelah masuk gua campground Mandalawangi itu kok nggak ada ya view yang kayak gitu kan. Nyari-nyari sebetulnya nggak dapet yang mirip, tapi mungkin di situ. Dan akhirnya kita pasang tenda di situ. Karena kebetulan kita udah lapar banget juga. Masak apa nih, Chef? Oke. Kita baru sampai nih kebetulan nih. Jadi Bisa ditunjukkan? sampai, tenda udah kepasang. Perut kita sudah kebetulan udah keroncongan juga. Kita putusin untuk masak dulu untuk makan siang. Gimana, Mar? Masak apa? Masak apa? Jadi kita cuman punya apa nih? Mie Soto. Kita mau masak soto sama kari. dalam bentuk mie. Iya. Bahan-bahannya adalah ya biasa mie instan lah yang gampang-gampang aja, terus sama bakso. Baksonya boleh ditunjukin baksonya mereknya apa? Bakso boraks. Bakso boraks. Bakso sumber baru. Terus kemudian apa lagi? Lalu kita kayak buat sayuran biar tambah sehat, ada sawi. Untuk proteinnya ada telur tambahin. Yoi. Jadi 4 sehat, 5 berbusuk.
Waduh, jorok banget ini. Ini lebih udah kena tangan nih tuh baju. Mantap. Dim, udah. Terus. Bisa ditunjukkan hasilnya? Hasil masakan hari ini? Masakan untuk makan siang kita kali ini. Makan siang kita kali ini. Mantap. Oke, selamat makan. Pasti menarik selera makan kalian dong. Ya, menarik untuk muntah. Ayo. Dah, ya. Ini nggak bisa dikemanain nih. Bisa. Itu masak pertama kita. Nah akhirnya setelah masak, Kebetulan di sebelah tenda kita ada satu keluarga yang ngecamp juga. Kita lagi ngobrol, kita lagi istirahat, disuruh jagain tenda. Dianya malah pergi jalan-jalan. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, nggak ngobrol sih, sempet SKSD doang, basa-basi, tanya. Ternyata informasi yang sangat penting kita dapat dari bapak-bapak tersebut. Gitu. Dia bilang katanya kalau misalkan spot yang kayak yang kita cari itu ada di satu di campground yang satu lagi sebelah sana yang agak naik lagi, namanya campground Bukit Golf gitu. Jadi bukan campground Mandalawang, tapi beda lagi. Di spot yang pertama memang kurang sih. Kita ngelihat danau aja sih, bukan danau ya, apa ya, air gitu ya, semacam kayak sungai, aliran sungai gitu sih. Itu kurang aja. nah, akhirnya gue sama Adul sempet nyari jalan tuh ke hutan-hutan. Secara Dimas emang orangnya mageran ya kan, udah Dimas gue suruh jaga tenda, dan tipikal survival itu ada di diri gue sama Amar. Ya udah, akhirnya gue lah yang nyari sama Amar kan gue. Kita udah jalan, ternyata situ banyak stiker polisi hutan, banyak cabang juga. Akhirnya gue sama Adul gak terusin, kita balik lagi ke tenda karena takutnya bukan ke daerah camping, malah ke daerah binatang buas. Akhirnya kita balik. Dan kita tuh posisinya keluar lagi tuh, keluar pintu masuk campground Mandalawangi. Lalu kita masih nanjak lagi ke atas ke arah pintu masuk jalur pendakian. Dan akhirnya ketemu spot yang sama persis di Instagram. Akhirnya kita mau tidak mau, karena tujuan kita adalah camping ceria. Agar ceria kita harus sesuai tujuan. Akhirnya kita pindah tempat camp saat itu juga. Action. Jadi hari ini kita akan merenovasi rumah Bapak Sukron. Mari kita nyanyikan bersama. Ayo kita bekerja. Campground Bukit Golf itu luas, lumayan luas banget. Modelnya kayak Rancau Pas ya, luas. Dan karena kebetulan juga kita nge-camp cernya pas banget sebelum musim libur. Karena kita masih hari biasa, itu kan hari kerja tuh ya, tanggal 23, 24. Sedangkan kan orang-orang pada cuti bersamanya mulai baru tanggal 24 ya. Dan di situ kita pasang tenda lagi karena mengikuti kemauannya Adul, kita beda tenda. Pas masang hujan deras, jadi buru-buru banget. Hujan deras akhirnya. Pemasangan tenda alhamdulillah berhasil dengan deras, walaupun beberapa barang kita akhirnya basah. Kita basah, kita basah, tapi alhamdulillah tenda berhasil didirikan dengan sempurna. Kayaknya pindah lokasi nih ya, tendanya ya. Hah? Pindah lokasi nih. Kita jadi target 20 gunung dalam. Bangsat ini sempak siapa sih ini? Kita istirahat di dalam dan akhirnya kita masak untuk kedua kalinya. Itu udah malam masak yang kedua kali. Terus kita masak segala macam. Andalan kita sih masak selalu mie. Terus kemudian kita bawa bekal juga, ada sarden gitu kan. Kita bawa logistik sendiri, kita olah sendiri, kita masak sendiri gitu. Jadi kita nggak ada beli-beli sih. Bukannya takut mahal atau apa, tapi emang takut kita nggak bawa duit sebenarnya. Kita bawa logistik doang gitu. Mau bikin apa nih kita? Mau bikin sosis kondol. Tapi capek ngupasin. Sosisnya ini
Anjir. Action. Jadi kita masih harus memilih telur-telur yang tidak busuk dimakan malam kita kali ini. Jadi caranya gini, kita cium dulu sebelum kita Bang milih telur apa? Aduh. Milih telur apa lagi milih durian? Aduh. Karena pada dasarnya telur yang busuk itu udah bisa kecium pas dia belum dipecahin. Oke. Kalau baunya masih bau amis-amis telur yang pada umumnya, insya Allah biasanya dia. Kalau yang nggak umum gimana bang? Dan lagi-lagi kita gagal untuk masak nasi gitu. Saya nggak selama camping sama Sektor Batu gue nggak pernah makan nasi karena gagal terus masaknya. Kita masak nasi bubur menado. Jadi itu si Adul goblok masaknya baru masak langsung diaduk-aduk. Udah malam hari, teman-teman gue udah pada tidur nih, 2 orang nih. Gue awal tidur nyenyak sih, cuma nggak tahu kenapa masuk ke sekitar jam 2-an lah. Jam 2 tuh gue gelisah aja gitu, bisa tidur gitu, terus suges aja kali ya. Pagi tuh buat gue tuh suatu apa ya yang gue cari selama camping atau naik gunung, karena gue benar-benar situ menunggu pagi itu udah momen buat gue banget. Nah itu akhirnya gue bangun duluan, terus akhirnya gue ngambil foto-foto lah buat pecat-pecat buat video atau sarapan, biasa kopi-kopi pagi gitu kan. Bisa dong. Akhirnya kan tinggal dikit kan. Akhirnya setelah foto-foto kita bikin makanan. Beberapa makanan UMKM andalan lagi. Itu untuk kita bekal perjalanan ke Curug Ciberem. Jadi memang kita udah jadwalin nih, kita bakal ke Curug Ciberem. Nah itu kita mulai jam 9 pagi lah kita ke Curug Ciberem gitu. Jadi itu pintu masuknya sama dengan pintu masuk Gunung Gede Pangrango ya. Kalau tiketnya sendiri masuk ke Ciberem itu 17.500 untuk 1 orang. Ya kita berdua terus kita naik ke atas. Estimasi perjalanan ada 1 jam, kurang lebih 1 jam. Tapi karena memang kita nyantai sih, terus waktu kita juga masih panjang ya, kita jalan santai. Nyampe ke sana itu 1 jam lebih kayaknya. Kita 1 jam lebih. Akhirnya kita sampai itu Curug Ciberem. Udah kita fotonya gak lama karena kalau lama-lama itu basah dan dingin banget di situ. Kita akhirnya turun lagi, berarti tektok ya, kita tektok naik turun itu estimasi 2 jam lah, 2 jam atau 3 jam lah tergantung lamanya di atasnya itu sih. Ini kita sampai bawah, sampai tenda lagi. Kita tinggal packing aja sih, kemas-kemas lagi untuk kita pulang. Cuma kita memang masih istirahat dulu. Selesai semua, kita beberes, akhirnya kita gulung tenda. Jadi itu sih perjalanan kita selama Camcar kemarin di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Itu sebagai penutup tahun 2020. Kalau mau ada tanya-tanya silakan komen di bawah. Komen, subscribe, dan ditekan loncengnya. Oke, see you.